Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halim. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah tempat wisata yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Nama tempat ini adalah Waduk Dharma. Terletak di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dilansir dari kuninganmas.com, salah satu media lokal asal Kuningan, proses pembangunan waduk ini mulai pada tahun 1924, di mana pabrik gula Tersana asal Brebes, Jawa Tengah baru mengusulkan pembuatan waduk untuk operasional pabriknya. Pada tahun 1930, Jawatan Pengairan menghitung biayanya, dan pabrik gula pun setuju untuk sharing biaya yang kemudian diadakanlah berbagai penelitian. Tahun 1938 dimulailah pembangunannya. Namun, pada tahun 1942, pembangunan sempat terhenti akibat pertikaian antara pejuang kemerdekaan dengan para penjajah. Tahun 1951, pembangunan dilanjutkan kembali, dan akhirnya pada Oktober 1962, pembangunan dianggap selesai dan waduk dapat dioperasionalkan hingga saat ini. Tidaklah sulit untuk berkunjung ke tempat ini, karena letak Waduk Dharma berada di perlintasan jalur utama antara Cirebon, Kuningan, dan Ciamis. Biaya untuk dapat masuk ke objek wisata ini adalah 15.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Waduk Dharma sendiri memiliki luas waduk sekitar 427 hektar. Wow, sangat luas kan? Adapun fungsi waduk adalah sebagai irigasi untuk mengairi wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Di bagian depan Waduk Dharma terdapat parkiran yang sangat luas, dapat menampung kendaraan mulai dari kendaraan yang kecil hingga kendaraan yang besar. Nah, sudah terlihat kan? Di bagian depan parkiran saja kita langsung disuguhkan dengan pemandangan Waduk Dharma yang indah ini. Setelah memarkirkan kendaraan tadi, saya langsung menyusuri Waduk Dharma ini dengan berjalan kaki. Nah, angin di sini sangat kencang, jadi buat teman-teman juga harap berhati-hati ya bila ingin mengunjungi waduk ini. Oh ya teman-teman, selain menjadi tempat irigasi dan rekreasi, waduk ini juga menjadi tempat penghidupan bagi puluhan nelayan. Kemudian, juga menjadi tempat budidaya ikan melalui kolam jaring ikan terapung atau disingkat KJA. Waduk Dharma menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indah. Saya pun tidak ingin ketinggalan untuk mengabadikan momen indah yang ada di tempat ini. Dari sekian banyak lokasi objek wisata di Kabupaten Kuningan, yang terbilang populer adalah Waduk Dharma. Waduk Dharma dikenal sebagai wisata alam dan perairan. Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil merencanakan Waduk Dharma sebagai destinasi wisata air internasional pada 29 Maret 2019, berdepatan dengan Hari Air Sedunia. Titik beratnya adalah wisata, budaya, dan olahraga berbasis air. Kang Emil optimis,
Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, jalan menuju Waduk Dharma sebagai destinasi wisata air internasional masih terbuka lebar. Sekilas, pas saya datang, kedepannya Waduk Dharma ini akan menjadi pariwisata yang luar biasa dan naik kelas, katanya. Keyakinan Kang Emil didasarkan bahwa Kuningan dengan ikonnya Gunung Ciremai memiliki alam, budaya, dan wisata yang berkarakter. Pariwisata Jabar yang unik ada di Kabupaten Kuningan, sebutnya. Proyek pembangunan sudah dimulai pada Juni 2019 dengan anggaran 60 miliar rupiah dimulai dari penataan darat. Untuk saat ini, baru tahap satulah yang telah selesai pengerjaannya. Sebelumnya Pemprov Jabar telah memfasilitasi event internasional seperti Festival Angklung Internasional dan Goes Wisata Waduk Dharma dengan bekerja sama dengan Pemkab Kuningan dan Kementerian Pariwisata. Kang Emil mengatakan, syarat mutlak sebuah destinasi wisata internasional adalah kebersihan dan fasilitas lengkap. Sampah yang masih berceceran ditambah fasilitas yang buruk menjadi kartu mati yang membuat wisatawan tidak betah dan dijamin tidak akan kembali lagi. Di sini juga telah disediakan wahana permainan untuk anak-anak. Dengan membayar sedikit biaya perawatan fasilitas wahana permainan, anak-anak bisa dengan bebas menikmati wahana permainan ini. Untuk wisatawan dari luar kota atau wisatawan lokal yang ingin menginap di Waduk Dharma, tidaklah perlu khawatir karena pihak pengelola telah menyediakan tempat penginapan untuk para wisatawan.
Ini adalah salah satu keunikan yang ada di objek wisata Waduk Dharma. Walaupun letak Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai, bukan berarti masyarakat Kuningan tidak bisa menaiki perahu ya. Buat teman-teman yang berkunjung ke Waduk Dharma, jika ingin lebih menikmati suasana Waduk Dharma, kalian juga bisa menaiki perahu yang ada di belakang saya. Untuk menaiki perahu, biayanya tidaklah mahal. Cukup membayar 10.000 saja, teman-teman sudah bisa menikmati sensasi naik perahu mengelilingi danau sambil menikmati keindahan alam sekitar. Tak jarang, objek wisata ini juga banyak dikunjungi oleh para pemancing. Karena selain berwisata, mereka juga dapat memancing ikan. Namun sayangnya hanya beberapa tempat saja yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat memancing. Di Waduk Dharma, teman-teman bisa menikmati gelombang air mengalir sambil menikmati panorama alam di sekelilingnya. Jika lapar, teman-teman juga bisa dengan mudah mengisi perut dengan berbagai kuliner khas Kuningan yang dijual di warung-warung pinggir bendungan. Bersumber dari radarcirebon.com, tidak banyak yang tahu jika dulunya area Waduk Dharma merupakan perkampungan penduduk. Jauh di tahun 1800-an, waduk ini sudah terbentuk, meski skalanya masih kecil. Barulah ketika zaman penjajah, pembangunan waduk rampung dilaksanakan. Dampak dari pembangunan waduk, lahan di 9 desa harus dibebaskan. Dari 9 desa, ternyata hanya warga desa Jagara yang harus direlokasi alias bendol desa. Sisanya terkena pembebasan lahan pertanian, tegalan, dan tanah angonan. 9 desa yang termasuk area pembangunan Waduk Dharma, kata Umar, yakni Desa Dharma, Jagara, Kawah Manuk, Cikupa, Parung, Cipasung, Sakerta Barat, Sakerta Timur, dan Paninggaran. Mantan Kades Jagara Umar Hidayat menuturkan, pembangunan waduk itu menenggelamkan lahan di 9 desa. Tak heran jika saat air waduk surut di musim kemarau, suka timbul jalan aspal dan pondasi rumah penduduk yang ditenggelamkan dan juga lahan pertanian. Jalan aspal dan pondasi rumah penduduk itu baru terlihat kalau air waduk benar-benar surut. Dulunya, jalan aspal itu menghubungkan desa Jagara dengan desa-desa di sekitarnya. Memang tidak dibongkar jalannya dan dibiarkan saja ketika bekas desa Jagara itu ditenggelamkan, katanya kepada Radar Cirebon. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.